Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita telah tiba dalam Ulangan pasal yang ke-24. Dalam Ulangan pasal yang ke-24 ini banyak sekali nasihat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bagaimana cara berperilaku kepada orang-orang yang lebih miskin atau kepada orang-orang yang lebih lemah. Dalam Ulangan 24 ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Jadi di sini Tuhan menasihatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan memeras orang-orang yang lebih lemah dari mereka, jangan memeras orang-orang yang lebih miskin dari mereka. Dalam ayat-ayat yang lain juga Tuhan menasihatkan bahwa jika mereka meminjamkan sesuatu, lebih baik mereka ikhlaskan, atau jangan mereka paksa, jangan mereka kejar hutang seseorang. Di ayat lain juga untuk dinasihatkan supaya mereka jangan serakah kepada orang-orang yang lebih miskin daripada mereka. Jadi dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin bahwa bangsa Israel memandang setiap orang sama seperti Tuhan memandang semua orang. Karena setiap orang di dunia ini berdosa dan setiap orang di dunia ini tidak berdaya di hadapan Tuhan, tidak berdaya lemah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memandang semua orang sama. Dan seperti itulah kita harus memperlakukan setiap orang yang ada di muka bumi ini sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Jangan kita memandang status seseorang lalu kita merendahkan seseorang. Di sini miskin atau lemah itu juga berbicara tentang orang-orang yang mungkin lemah pengetahuannya atau lemah fisiknya, lemah jasmaninya, lemah dalam segi apapun. Ketika mereka lebih lemah daripada kita, jangan kita mengucilkan mereka, jangan kita merendahkan mereka, tetapi kita mengangkat mereka, kita merangkul mereka dan memandang mereka sama, mengasihi mereka dengan cara berbuat kebaikan kepada mereka. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam suratan di Galatia juga dikatakan bahwa selagi masih ada kesempatan kita hidup, selagi, atau dalam kata lain juga kita bisa mengatakan bahwa selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi kita masih diberikan berkat dari Tuhan yang berlimpah, baik itu berkat jasmani atau berkat pengetahuan, sebaiknya itu kita berikan kepada orang-orang yang lebih miskin daripada kita atau orang-orang yang lebih lemah daripada kita. Artinya kita ditugaskan untuk mengangkat orang-orang tersebut. Kita dipercayakan oleh dengan harta yang berlimpah ataupun ilmu yang berlimpah-limpah. Tujuannya apa? Untuk mengangkat orang lain, untuk supaya orang lain itu kehidupannya dicukupkan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 sampai ke-15, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di sini dikatakan kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi kita diberikan kelebihan, tujuannya untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Dan ini yang harus menjadi kehidupan orang Kristen, di mana kita saling membantu satu sama lain, di mana kita saling menolong satu sama lain, saling merangkul satu sama lain. Tidak, di sini Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egois, tidak memperhatikan kehidupan kita sendiri. Salah satu buah roh adalah kebaikan, berbuat baik kepada orang lain. Dan kasih juga dikatakan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kasih juga mementingkan kehidupan orang lain. Pikirkan keadaan orang lain di luar sana yang membutuhkan apapun pertolongan. Dan kalau seandainya kita dalam posisi mereka, apa yang kita perbuat? Pasti kita juga butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan manusia, kita butuh pertolongan Tuhan, itu jelas. Tetapi Tuhan mempercayakan kita sebagai penyalur berkat bagi orang lain. Jadi oleh sebab itu, berkat yang kita punya, berkat melimpah apapun yang kita punya, itu lebih baik kita salurkan kepada orang lain supaya kita mencukupkan kekurangan orang lain, supaya terjadi keseimbangan. Jika ada keseimbangan berarti ada persatuan, dalam persatuan berarti ada perdamaian, dan jika ada perdamaian berarti ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam Titus 3 ayat 13 sampai 14 itu diceritakan Paulus menasihatkan Titus untuk menolong seseorang yang lain.
Ayat 13, tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya Paulus menasihatkan supaya Titus itu membantu orang lain, jemaat Tuhan itu membantu orang lain, tujuannya supaya mereka berbuah. Berbuah tujuannya apa? Supaya mereka layak di hadapan Tuhan, supaya mereka menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbuah-buah itu berarti menyenangkan hati Tuhan, supaya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membantu seorang lain, itu tidak akan menjadikan kita miskin, tidak akan menjadikan kita berkekurangan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menggantikan berkat itu kepada kita jika kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Jadi firman Tuhan hari ini adalah belajar bagi kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan memandang orang lain sebagaimana Tuhan memandang kita, memandang sama dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kemurahan. Jadi bantulah sesama kita, ulurkan tangan untuk bagi sesama kita, jangan ragu-ragu, jangan tahan kebaikan. Jika kita tiba-tiba ingin berbuat baik kepada seseorang yang tidak kita kenal sekalipun, lakukan itu. Jangan kita gengsi, jangan kita menahan kebaikan itu, karena mungkin itu Tuhan menaruh beban itu dalam kehidupan kita untuk membantu orang lain. Jadi hari ini kita belajar untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang murah hati. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang baik, untuk supaya kami juga dapat memberkati orang dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, tubuh kami rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.